cabai. Bagus. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Eh, Terima kasih waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk merepresentasikan hasil pengerjaan tugas yang sudah diberikan dari dosen pengampu, yaitu Ibu Yernisa, STP MSI, selaku pengampu mata kuliah Teknologi Hasil Tanaman Palma. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Binsar Paningaton Simbolon dengan NIM D1C1222012 dengan kelas R002 mata kuliah Teknologi Hasil Tanaman Palma. Yang pertama, pohon industri. Tanaman potensial berupa pinang, nipah, dan jernang. Presentasi ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait yang pertama, pohon industri. Komponen penting dari pohon-pohon dari tanaman-tanaman palma ini, kemudian proses produksinya, parameter suhu, parameter mutu, dan potensi pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada tanaman palma. Yang pertama, pohon industri tanaman pinang, nipah, dan jernang. Eh, yang pertama pinang, manfaatan itu dapat dimanfaatkan. Yang pertama bijinya dapat dimanfaatkan untuk betel nut, kemudian bahan kosmetik, pewarna, dan obat tradisional. Dan kulitnya, kulit buah dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik maupun papan partikel. Kemudian pelepah dapat dimanfaatkan untuk pembuat piring, contohnya itu piring pinang, kemudian wadah makanan dan kerajinan. Kemudian nipah dengan nama ilmiahnya Nipah fructican, pemanfaatannya itu untuk gula, cuka, etanol, dan daunnya itu dapat dimanfaatkan untuk atap, anyaman, dan rokok daun, dan buahnya dapat dimanfaatkan untuk olahan makan ringan. Kemudian cernang, pemanfaatan itu dapat dimanfaatkan untuk resin, pewarna alami, kosmetik, obat-obatan, pernis, dupa, dan batang itu dapat dimanfaatkan untuk bahan konstruksi ringan. Kemudian biji pinang, eh, dari biji pinang ini memiliki kandungan seperti alkaloid, tanin, lemak, serat, dan aplikasinya dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan, antiparasit, astringen, kemudian pewarna, tekstil, dan anyaman. Kosmetik, bahan aktif antioksidan, makanan sebagai bahan pelengkap sirih. Nah, kulit buah pinang itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk selulosa, lignin, pektin, tanin, dan pengaplikasiannya untuk papan partikel, bahan bangunan dan struktural, pupuk organik karena kaya nutrisi, dan biofuel karena mengandung sumber energi yang terbarukan. Kemudian pelepah pinang ini eh, memiliki komponen serat selulosa di dalamnya, lignin, hemiselulosa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengaplikasian piring, wadah makanan, kerajinan tangan, papan komposit. Kemudian diagram alir untuk proses pembuatan piring pelepah pinang. Yang pertama adalah pengumpulan pelepah. Jadi pelepah yang sebelum kita melakukan pengolahan terhadap pelepah hingga menjadi produk piring pelepah pinang adalah pertama kita lakukan pengumpulan pelepah terlebih dahulu, dikumpulkan dari pohon atau tanah, kemudian dilakukan pembersihan dilakukan dengan mencuci dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran dan debu, kemudian pemotongan. Nah, pemotongan ini eh, dilakukan sesuai ukuran dan bentuk piring yang diinginkan, kemudian dilakukan pencetakan dengan pencetakan panas menggunakan mesin press hingga membentuk piring. Penghalusan tepi, pengemasan. Nah, pengemasan ini dilakukan untuk menghindari bahwa produk ini merupakan produk yang tidak terlalu tahan dengan benturan ataupun terkena dari uh, yang mengandung uap air, sehingga pada produk ini juga jika terkena air akan mengakibatkan produk tersebut rusak atau mengalami kerusakan.
Kemudian parameter mutu biji pinang kering. Yang pertama itu ada kadar air. Kadar air ini harus kurang dari 10% untuk mencegah pertumbuhan jamur. Kemudian kandungan alkaloid yaitu lebih dari 0,3% untuk menunjukkan bahwa produknya merupakan kualitas yang terbaik, kualitas baik. Kemudian yang ketiga yaitu bebas serangan hama dan jamur. Dan keempat, ukuran keseragaman eh, biji dengan ukuran seragam dan bumbu konsisten itu lebih disukai untuk proses pengolahan industri. Kemudian itu ada warna dan aroma. Ketika memang warna dan aroma ini memiliki warna yang kecoklatan dan aroma khas Pinang tanpa bau apek dan tengik, maka mutu dari ataupun kualitas pinang yang akan didapatkan itu eh, produk yang baik. Kemudian panen nira nipah dan diagram alat pembuatan nipah. Panen nira nipah ini dipanen dengan cara menyadap tangkai buah yang masih muda dan membutuhkan keahlian khusus untuk tidak merusak tanaman. Diagram alat pembuatan gula nipah yang pertama itulah pengumpulan nira. Nira segar dikumpulkan dari tangkai daun nipah, kemudian dilakukan penyaringan. Penyaringan ini dilakukan dengan tujuan untuk membuang kotoran dan residu. Kemudian pemasakan, eh, dengan penguapan sehingga eh, gula yang tadi itu sudah mengental dan mengkristal dan menguap, dan proses ini membutuhkan pengawasan yang konstan. Pendinginan pengadukan, larutan kental didinginkan sambil terus diaduk hingga mengkristal menjadi gula. Kemudian melakukan pencetakan dan dikeringkan hingga menjadi gula semut. Karakteristik resin jernang. Yang pertama adalah warna, tekstur. Warna yang didapatkan itu harus warna merah darah untuk hingga merah tua keunguan, keras, rapuh, dan sering berbentuk bulir atau potongan tidak beraturan. Komponen kimianya itu mengandung kaya akan flavonoid, kalkon, dan polifenol. Senyawa ini memberikan warna dan sifat bioaktif. Sifat fisik, larutan dalam alkohol dan pelarut organik lainnya memberikan pigmen warna merah yang stabil, titik leleh 70-80 derajat Celcius. Sifat fisik, larutan dalam alkali dan organik lainnya memberikan pigmen warna merah yang stabil, titik leleh 70-80 derajat Celcius. Sifat biologinya antioksidan, anti inflamasi, antimikroba, dan menyembuhkan luka. Digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Tahapan proses pembuatan jernang tradisional dan parameter mutunya. Cek proses tradisional jernang, pengumpulan buah terlebih dahulu untuk yang matang, selektif, yang dapat dilakukan dengan berwarna merah dan dikumpulkan dari hutan. Pembersihan dan pengeringan. Kemudian eh, pembersihan dan pengeringan, dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari, ekstraksi resin, penyaringan pengeringan, dan pembentukan pada jernang ini membentuk menjadi balok dan bulir untuk penjualan. Demikianlah hasil presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.